السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 43. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, berarti hamba itu baik atau buruk, soleh apa ahli maksiat, itu atas kehendak Allah. Keliru apa yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Enggak, itu kehendak pribadi masing-masing. Gitu. Mau sholat mau tidak kan terserah dia. Mau mencuri atau tidak kan terserah dia. Mau korupsi atau tidak kan terserah dia. Masa terserah Allah? Ini dalilnya. Jika Allah menghendaki kebaikan, berarti yang menghendaki kebaikan adalah Allah. Sekarang begini, seandainya Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Oh nggak bisa dong, emang maunya iblis nggak mau sujud, maunya Allah maunya sujud. Berarti Allah bukan maha berkehendak dong. Ya kan? Maunya Allah, iblis itu baik, nurut, taat, mau sujud sama Adam, hidup berdampingan di surga bersama Adam. Maunya Allah begitu. Tapi iblis gak mau. Berarti Allah kalah dong sama iblis. Berarti Allah bukan maha berkehendak dong. Orang kehendak Allah kalah sama kehendak iblis. Ya. Iblis nggak mau sujud kepada Adam itu memang maunya Allah. Kalau Allah mau iblis sujud kepada Adam, kecil. Mana dalil? Kan dengan iblis tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis menjadi hamba yang sangat-sangat dolim, setan menggoda manusia, dikasih kesempatan oleh Allah untuk menggoda manusia, lalu Adam dan Hawa digoda, lalu Adam dan Hawa diusir dari surga. Berarti Adam dan Hawa diusir dari surga, hidup di bumi. Itu karena iblis? Apa karena Allah? Lihat, sebelum Adam diciptakan, Allah bilang apa sama malaikat? Bilang apa? Masih ingat ya? Iya. Apakah Allah bilang, wahai malaikat, akan aku ciptakan Adam untuk hidup di surga bersama kalian, bersama iblis, supaya kalian semua saling menghormati, saling menyayangi. Nanti kalau Adam macam-macam, baru Adam aku usir dari surga, hidup di bumi. Apa begitu? Enggak kan? Langsung, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, akan aku jadikan khalifah. Yang dimaksud manusia dimulai dari Adam. Di mana? Di mana? Di bumi. Bukan di surga. Jadi dari awal mula Allah nggak mau Adam terus di surga. Itu sudah diatur oleh Allah, skenario seperti itu.
Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah kehendak Allah, maunya Allah, takdir Allah secara kauniyah. Adapun secara syar'iyah, Allah menghendaki iblis sujud kepada Adam. Ingat, kehendak Allah ada berapa? Kehendak Allah ada berapa? Ada dua. Ada syar'iyah dan ada kauniyah. Ada syar'i dan ada kauni. Syar'i adalah kehendak Allah yang pasti baik. Nggak mungkin nggak baik. Allah menghendaki manusia masuk Islam. Allah menghendaki kaum muslimin sholat, puasa, birrul walidain, sedekah. Itu semua kehendak Allah, syar'i. Pasti terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Ada kaum muslimin yang tidak sholat? Ada. Ada kaum muslimin yang tidak mau sedekah? Banyak. Ada kaum muslimin yang tidak birrul walidain? Ada. Kehendak Allah yang syar'i itu kehendak Allah yang pasti baik, tetapi belum tentu terjadi. Sebaliknya satu lagi kehendak apa tadi? Kauniyah. Itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Bisa baik, bisa tidak baik. Maka apa yang sudah terjadi di jagat raya alam semesta ini, itu kehendak Allah secara kauni. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah secara kauniyah. Fir'aun menentang Nabi Musa, kehendak siapa? Kehendak Allah secara kauniyah. Abu Jahal, Abu Lahab menolak dakwah Nabi SAW, kehendak Allah, iya kehendak Allah secara kauni. Bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i, Allah menghendaki seluruh manusia termasuk Abu Jahal, Abu Lahab beriman kepada Nabi SAW. Ya. Nah, ini salah satu dalilnya. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Sudah, jangan dibahas lagi ya. Pokoknya baik dan buruk itu kehendak Allah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya ciri, tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu apa? Ada tandanya. Mudah-mudahan antum, saya, kita semua ada tanda-tanda ini. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Apa tandanya? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Hukumannya cepat. Hukumannya cepat di dunia. Biasanya jujur, sekali bohong ketahuan. Tabokin orang misalnya. Ya kan? Ah, itu ciri-ciri orang dikehendaki baik. Jadi kalau berbuat salah, cepat dihukum. Ya. Enggak pernah korupsi. Sekali korupsi 700.000 ketahuan. Diomelin atasan. Alhamdulillah. Berarti itu ciri-ciri dikehendaki baik. Jangan sedih. Justru malah bahagia, bangga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ciri. Jadi salah sedikit dihukum. Daripada nanti dihukumnya. Ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak baik. Ciri-ciri orang yang dikehendaki buruk oleh Allah. Terusannya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra. Apabila Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, maka amsaka anhu bidzambihi. Allah tahan dosanya. Allah tahan kesalahannya. Allah biarkan kemaksiatannya. Allah biarkan kezalimannya terus hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Baru hari kiamat dihabiskan. Antum tahu Fir'aun itu diriwayatkan seumur hidup belum pernah sakit. Ya, pusing aja enggak, batuk aja enggak, pilek aja enggak. Ada riwayat seperti itu.
Ya, jadi betul-betul kemaksiatan Fir'aun, kedzaliman Fir'aun, kedahsyatan keburukan Fir'aun. Allah biarkan, Allah biarkan, Allah biarkan. Sekitar 500 sampai 600 tahun. Ya, di zaman Nabi Adam itu umur manusia kira-kira 1000 tahun. Sampai Nabi Nuh kira-kira 1000 tahun. Zaman Nabi Musa kira-kira 500-600 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling pendek umurnya antara 60 sampai 70. Ada ikhwan kita sopir ambulan, itu ketika dia sudah puluhan, mungkin ratusan bawa mayat ya. Itu kan dia selalu baca umurnya ya. Dia betul-betul menyaksikan kebenaran sabda Nabi. Kalau enggak 62, 65. Kalau enggak 67, kalau enggak 61, ya antara 60 70. Yang di bawah 60 ada sedikit. Yang di atas 70 ada sedikit. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kisah mungkin saya pernah sampaikan di majelis ini ya. Ada seorang ibu-ibu punya anak remaja meninggal. Ada seorang ibu-ibu punya anak remaja mungkin udah nikah ya, tapi masih muda gitu. Menangis sedih ibu-ibu ini. Antum tahu anak remajanya ini umur berapa si anak ini? Umur 300 tahun. Ya, umurnya 300 tahun. Ini di zaman Nabi Nuh ya. Sedih si ibu-ibu ini, mungkin ibu-ibu ini umurnya sudah 800 tahun, apa 900 tahun. Lalu dihibur oleh Nabi Nuh. Sabar, terima saja. Ya. Nanti umat di akhir zaman gak ada yang sampai 300 tahun. Anakmu umur 300 tahun, alhamdulillah itu sudah panjang sekali. Nanti umat Nabi terakhir umurnya cuma 60-an, enggak sampai 70-an rata-rata. Kaget si ibu ini. Si ibu ini kaget. Apa ada orang yang umur segitu? Ya hari itu kan mayoritas 1000 tahun ya. Lalu si ibu ini mengatakan, kalau begitu yang beriman dari mereka mungkin gak mikir dunia. Mungkin gak pusing dengan dagang, karir, jabatan. Orang cuma segitu. Ngapain? Udah ibadah aja terus. Ibadah aja terus. Sama ketika kita dikasih tahu oleh Allah misalnya sebulan lagi kamu mati. Saya kira kita gak mikir dunia, karir, jabatan. Kita habiskan untuk sholat, baca Al-Quran, sodaqah, berderma dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Orang tinggal sebulan lagi. Ya. Nah ini 60 tahun, pendek sekali menurut si ibu ini. Orang hari itu manusia rata-rata 900-1000 tahun. Justru dijawab oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tahu kan, diberitahu oleh Allah. Justru manusia hari itu lebih tamak terhadap dunia daripada manusia hari ini. Tamak setamak-tamaknya, rakus-rakusnya. Sangat semangat berpikir tentang dunia. Dan sedang kita saksikan kebenaran ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka Allah tahan keburukannya itu, dosanya itu, kedzalimannya itu. Allah diamkan, tidak dihukum-hukum, tidak dibalas-balas. Sampai akhirnya Allah sempurnakan hukuman itu nanti di akhirat, tentu jutaan kali lipat. Ya. Maka jangan senang, jangan bangga ketika kita berbuat maksiat, enggak ada yang tahu, nyaman, tenang. Ya, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini, enggak ada yang tahu. Harta terus berlimpah ruah.
Jangan bangga, jangan senang. Justru mestinya gemetar ketakutan. Jangan-jangan saya dikehendaki buruk oleh Allah. Ya. Nah, maka saya teringat tahun 98, 99, 2000 ya. Bagaimana presiden hari itu sebelumnya ya, Pak Harto ya, dicaci, dimaki, dihujat, dijelek-jelekkan. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa beliau. Nggak ada manusia yang tidak pernah berdosa ya kan. Dihukum gitu, oleh Allah dihukum. Daripada Fir'aun. Daripada Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan orang-orang kafir hari ini. Begitu mentereng, begitu harum namanya, begitu terkenal, disanjung-sanjung. Enggak tahu nanti di akhirat diperlakukan seperti apa oleh Allah. Mau seperti itu, tentu enggak ada yang mau dari kita. Maka biarlah, ya. Salah sedikit dihukum, salah sedikit masuk angin, salah sedikit sakit perut, enggak apa-apa. Ya. Bahkan ada seseorang ketika sakit itu enggak ingat dokter, enggak ingat rumah sakit, enggak ingat obat. Ini zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang masih ada. Jadi ketika sakit itu enggak ingat dokter, enggak ingat obat, enggak ingat rumah sakit, enggak ingat klinik. Yang diingat nyari, enggak nyari dokter, enggak nyari rumah sakit. Yang dicari orang miskin. Yang dicari orang miskin. Ngapain? Sodako. Gitu. Jadi ketika dia sakit, seolah itu teguran dari Allah. Saya kurang sodako. Saya sedikit sodakohnya. Lalu ditambah. Kan sabda Nabi itu. Mana mungkin sabda Nabi salah. Mana mungkin Nabi bohong. Wadawu amrodakum bis sodakoh. Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sodakoh. Ya. Maka kalau antum mau, saya ajak. Kalau antum mau, saya ajak. Ya. Udah stop itu setoran asuransi. Lumayan kan? Mungkin ada yang 300.000 tiap bulan, ada yang 200.000 tiap bulan, ada yang 400.000 tiap bulan. Stop. Ya. Tapi jangan dikantongi. Tapi diberikan ke fakir miskin. Saya yakin kiri kanan kita banyak fakir miskin. Sama-sama 200.000. Sama-sama 300.000. Ya. Ini kalau mau sikoh dengan sabda Nabi. Kalau mau yakin dengan sabda Nabi. Ya. Kalau orang kafir kan gak mungkin percaya, apa hubungannya? Sodakoh sama gak sakit, apa hubungannya? Justru itu malah gimana ya, daripada sodakoh ya mending buat beli obat. Ya tadilah mendingan buat asuransi. Rupanya cara berpikir orang-orang kafir menular ke kita. Orang kafir nggak punya nabi, orang kafir nggak punya yang dipercaya. Saya kira agama mereka nggak ada mungkin kaidah seperti itu. Agama kita ada. Nabi SAW, manusia paling jujur di muka bumi ini. Belum pernah sekalipun bohong. Nabi Ibrahim kan 3 kali itu. 3 kali bohong tapi nggak dosa karena tauriah ya. Bukan bohong secara vulgar gitu, sorry. Tetapi tauriah. Seperti bohong tapi tidak bohong. Adapun Rasulullah Muhammad SAW sekalipun belum pernah berbohong. Termasuk sabda beliau, jika kalian ingin dijauhkan dari berbagai macam penyakit, sodakohlah. Masuk kita nggak percaya. Ya. Kalau asuransi kan nggak mencegah penyakit, cuman kalau sakit biaya rumah sakitnya ditanggung, itu doang kan. Kalau ini nggak sakit. Enggak sakit. Ya. Barangkali antum punya paman, bibi, keponakan, sepupu, keluarga dulu lah, keluarga dekat dulu yang masih ada hubungan darah, yang membutuhkan ya.
Ya nggak mampu 200 ribu, 100 ribu. Nggak mampu 100 itu 50 ribu. Nggak mampu 50 ribu, 25 ribu. Ya. Kan Allah nggak lihat jumlah. Yang dilihat prosentase. Ya. Walaupun 1 juta, tapi uangnya miliaran, kecil pahalanya. Walaupun cuman 25 ribu, tapi uang dia semuanya cuman 50 ribu, besar. Itu yang dimaksud oleh Nabi, 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Sodakoh 1 dirham, pahalanya mengalahkan sodakoh yang 2 dirham. Kenapa? Karena yang sodakoh 1 dirham itu hartanya cuman 2 dirham. Nah, sementara yang sodakoh 2 dirham, hartanya ratusan dirham. Jadi Allah tidak melihat jumlah, tapi melihat pengorbanan persentase. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi ada 2 hadis di 43 ini, tapi semakna. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Ujian sedang, pahalanya sedang. Ujian kecil, pahalanya kecil. Ujiannya besar, pahalanya besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai seseorang, satu kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan uji orang itu. Diuji. Faman radhiya falahur ridha. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka Allah ridha. Kalau dia murka, marah dengan ujian itu, Allah juga marah. Maka wajib kita ridha ketika kita diuji. Minimal sabar. Ridha lebih tinggi dari sabar. Ini kan masih bab sabar ya. Sabar wajib. Ridha tidak wajib. Sabar wajib. Ridha lebih tinggi. Minimal sabar. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Salim bin Id Al-Hilali pensarah kitab ini membahas hadis ini dengan lumayan panjang. Ada beberapa sanad yang dipermasalahkan, ada yang mendhaifkan dan seterusnya, tapi dengan syawahid hadis-hadis lain, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Fikul hadis. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Yang pertama, ta'jilul uqubati fid dunya amaratu khairin aradahullahu bi'abdihi. Dipercepatnya balasan di dunia bagi seorang hamba itu merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah kehendaki. Ya. Maka kita harus senang, bangga, bahagia, bersyukur. Kalau salah dikit, apa istilahnya, diingatkan oleh Allah. Salah sedikit dicubit, salah sedikit dijewer, gitu. Karena apa? Karena Allah sayang. Kalau nggak sayang ya dibiarkan. Ada orang tua melihat anaknya salah sedikit dijewer, salah sedikit dicubit. Karena apa? Karena sayang. Nggak mungkin nggak pingin anaknya itu terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar. Nggak mau belajar, dijewer, dibentak. Demi kebaikan anak. Coba kalau anak tetangga, ya dia ketawa-ketawa aja. Anak tetangga nggak mau belajar, anak tetangga nggak mau ngapalin, nggak mau ngaji, ya biarin aja. Orang dia nggak sayang. Dia kan sayang sama anaknya dia sendiri. Iya kan? Kalau kita ingin dikehendaki baik oleh Allah, maka kita harus senang
ketika kita salah sedikit diingatkan, salah sedikit diingatkan. Musibah, sakit, malapetaka, bangkrut, di PHK dan seterusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Barangkali ini teguran dari Allah, saya sering salat subuh kesiangan. Barangkali ini teguran dari Allah, saya jarang sedekah. Barangkali ini teguran dari Allah, saya sering terdengar azan, masih ketawa-ketawa, masih meneruskan kerjaan. Ya, sampai lewat waktu. Gitu. Adapun memastikan seseorang atau orang lain enggak boleh. Ya. Ada tetangga sakit-sakitan mulu, langsung kita simpulkan pasti dia pelit. Pasti dia bakhil. Nah, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Itu rahasia. Enggak boleh. Kalau diri kita boleh. Tapi bukan memastikan. Tadi barangkali kan. Barangkali ini teguran dari Allah karena saya jarang sedekah. Barangkali ini teguran dari Allah karena saya jarang sholat berjamaah. Jarang bangun malam dan seterusnya. Barangkali. Azabul akhirati asyaddu wa anka. Azab akhirat itu jauh lebih dahsyat. Jauh lebih sakit, lebih ngeri. Oleh karena itu yang dikehendaki baik oleh Allah, azabnya dikit doang. Di mana? Di dunia. Di dunia tuh dikit. Paling sakit, paling pusing, paling ginjal, paling jantung, paling kanker, ujung-ujungnya paling mati. Ya kan? Kalau akhirat, mau minta tolong sama siapa, mau ngerengek sama siapa, mau cari bantuan kemana. Di dunia kita mungkin punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, minimal punya tetangga, punya teman, kan begitu. Di sana kan gak ada. Seorang ibu saja tega mengatakan di hadapan Allah, daripada aku yang disiksa masuk neraka ya Allah, biar anakku saja. Padahal anak cuma satu-satunya. Tega. Di akhirat. Kalau di dunia kan enggak tuh. Di akhirat tega. Ya. Yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Manusia itu diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Maka ujian, seberat-berat ujian yang Allah timpakan kepada siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari misalnya, kalah dengan ujian yang Allah timpakan kepada para tabi'in. Hasan Basri misalnya, Tawus misalnya, Atha bin Abi Rabah. Kalah lagi dengan ujian yang Allah timpakan kepada para sahabat. Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Utsman, Ali. Kalah lagi dengan ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus misalnya. Kan Nabi. Semulia-mulia Abu Bakar, Umar, enggak mungkin menyamai derajat Nabi Yunus. Ya. Lebih berat lagi ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Isa. Lebih berat lagi yang Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim. Dan yang terberat adalah ujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling saleh. Cuman yang tahu berat ringannya kan hanya Allah. Bukan kita, bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan perasaan kita. Ya. Rasul apa sih ujiannya? Dibakar enggak? Kalau Nabi Ibrahim kan dibakar misalnya, ya kan? Rasul kalah mungkin dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub kan dibikin sakit selama bertahun-tahun, sakit kulit, gatal. Itu kan berat sekali. Nabi Muhammad enggak segitunya. Nah, hanya Allah yang tahu. Ya, di mata kita iya, itu berat sekali Nabi Ayub. Tapi kalah dengan ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ujian terberat
adalah ujian yang Allah timpakan kepada manusia yang paling mulia, paling bertakwa. Ya. Nanti di surga sebaliknya. Di surga sebaliknya. Yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling indah, surganya siapa? Tentu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu surganya siapa? Nabi Ibrahim. Setelah itu yang ulul azmi, yang 4 itu. Setelah itu para nabi yang bukan rasul dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan berat ringannya ujian itu tergantung dari orangnya. Gitu ya. Si A diuji dengan kemiskinan. Biasa dia. Biasa. Kenapa? Ya udah miskin dari kecil. Ya. Udah biasa diuji dengan kemiskinan. Si B diuji dengan kemiskinan. Berat sekali. Gitu. Si A diuji dengan wanita biasa kuat dia. Si B nggak kuat. Sebaliknya si B diuji dengan pangkat jabatan biasa aja. Tetap sholat, tetap ngaji. Si A nggak kuat. Nah begitu. Jadi tergantung orangnya. Ya. Ambil contoh ujian yang sangat berat bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah menikahi, disuruh nikah sama mantunya, mantu tanda kutip ya. Padahal terkenal beliau mempunyai sifat apa? Salah satu sifat menonjol pada diri beliau adalah pemalu, malu. Sifat pemalu beliau yang luar biasa pemalu malah dibuka aibnya. Dibuka perasaan hati beliau terhadap Zainab. Apa enggak berat sekali itu? Berat sekali itu ujian itu. Barangkali kalau beliau suruh milih mendingan digebugin dah gitu ya. Seperti bahasa kita ya. Saya mendingan digebugin dah daripada begini. Malu semalu-malunya itu. Itulah. Ya. Walillahilham beliau lulus. Beliau sampaikan ayat itu. Beliau enggak sembunyikan. Kalau beliau sembunyikan enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu beliau terima ayat itu? Ya, Allah membongkar isi hati Nabi terhadap Zainab. Ya, dari sini keluar hukum bahwa isi hati kita tidak dihitung sebagai dosa. Ya, cuman kan malu. Malu kalau orang-orang tahu kan malu. Iya kan? Nah, ini contoh sederhana lah. Betapa ujian yang Allah timpakan kepada beliau itu luar biasa berat. Itu baru satu contoh. Apalagi sampai ke pamannya Abu Thalib, ayahnya, ibunya, ya, tidak mendapatkan hidayah. Ini luar biasa kesedihan beliau, bagian dari ujian. Adapun lapar, miskin, biasa beliau, kuat beliau. As-sabru 'alal masaibi wal amradi tadhirun lidh-dhunub. Sabar terhadap musibah dan penyakit ini merupakan pensucian terhadap dosa. Apa? Sabar. Bukan musibahnya, tapi sabarnya. Walaupun musibah setiap hari diterima oleh kita, tapi kita nggak sabar, ya nggak dapat pahala, malah dosa. Ya. Jadi yang menjadikan kita dapat pahala bukan musibahnya, tapi sabarnya. Alal mu'mini ayyakuna radiyan bima ubtuliya bihi, wala yai'asu wa yaskhatu minhu. Seorang mukmin harus ridho terhadap bala dan ujian yang menimpa pada dirinya dan tidak boleh putus asa, tidak boleh marah. Kan suka ada tuh
kaya raya, bisnisnya sukses, perusahaannya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, tiba-tiba bangkrut. Wah, nggak punya apa-apa, ada rasa marah. Jangan sampai seorang muslim seperti itu. Yang terakhir, min alamati takfiriz dzunub as-sabru 'alal bala. Di antara tanda-tanda dihapuskannya dosa adalah sabar terhadap ujian. Ketika kita sabar terhadap ujian, itu tanda bahwa dosa kita insya Allah diampuni. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas tausiahnya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang mau saya tanyakan. Mohon maaf nih ya pada ibu-ibu yang bawa anak-anak. Apakah hukumnya wajib seorang ibu yang masih punya anak balita harus mendengar ceramah ke masjid? Tetapi di masjid jadinya ceramahnya kita nggak bisa dengar jelas kalimat Ustadz karena terdengar suara anak-anak bermain. Gimana itu hukumnya Ustadz buat kita-kita ini yang mendengar ini? Jadi nggak nyimak Ustadz tadi berkata apa tentang ilmu yang sampaikan. Ya, saya kira bukan anaknya yang salah, namanya anak-anak ya begitu ya. Kalau anak-anak TK 3 tahun duduk di sini nyatet, malah ngeri kita melihatnya ya kan. Nah duduk, habis itu nanya, malah ini anak apaan gitu kan. Ya, namanya anak-anak lari-lari seperti itu biasa ya. Yang salah orang tuanya ya kan. Mestinya didampingi. Kalau enggak di luar sana mungkin kedengeran dari sana kali ya. Atau mungkin panitia ada panitia khusus gitu ya. Jangan sampai anak-anak itu berkeliaran. Ini memang apa ya penyakit kita selama ini ya. Sementara kalau kita rapat, seminar, simposium segala macam, kita nggak berani bawa anak itu kan konsentrasi. Sementara pengajian yang membahas ilmu, membahas tentang Allah, membahas tentang akhirat, justru malah berani bawa anak, kemudian tanpa didampingi ya. Saya kira bagus pertanyaan itu ya, agar kita semua memperhatikan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya mengenai Allah Maha Berkehendak. Selama ini saya kan ya tahunya bahwa kita punya pilihan. Contohnya kamu milih ini akibatnya begini, milih ini akibatnya begini. Nah, apakah itu pilihan kita memang pasti kehendak Allah? Tapi kan kita pasti punya pilihan antara baik dan buruk. Yang kemudian satu lagi, apakah biasanya kan kalau orang yang pengangguran tuh, kamu kok gak kerja sih?
kamu kok apakah kamu ada usaha begini-begini? Ya padahal kita sudah berusaha tapi malah dimarahin. Kok nggak ada hasilnya gitu. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin antum hafal dengan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi ketika tiba-tiba kita tergerak pengen umroh misalnya, ya kan, nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi nonton TV atau YouTube atau apa, tiba-tiba tergerak pengen umroh. Dari siapa kehendak? Dari Allah. Tiba-tiba pengen mengunjungi bibi kita yang udah tua di kampung sana. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Ya. Nah maka kalau kita selama ini mempunyai kehendak baik, jangan sombong. Itu saya sendiri kok yang baik. Enggak, Allah. Maka selama ini kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu semua kehendak Allah, ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah bukan cuma menciptakan kalian, tapi Allah juga menciptakan amal kalian. Jadi amal manusia itu yang menciptakan Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, yang menciptakan Allah. Apa yang kita sombongkan? Orang semuanya diciptakan oleh Allah. Yang ada kita alhamdulillah bersyukur. Ditakdirkan baik, diciptakan yang baik-baik. Begitu. Bukan sombong. Lihat nih usaha saya. Karena saya usaha, karena saya cari ke sana kemari, saya dapat kebenaran. Saya dapat hidayah. Nah, sombong. Semuanya Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, jangankan beriman. Sujud sekali nggak sanggup nih. Sujud sekali, bukan sholat 2 rakaat ya. Sujud sekali, kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Ya. Maka bersyukur kita. Sementara banyak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak dikehendaki bisa sholat berjamaah, baca Al-Quran, sedekah. Yang ada terus kita bersyukur bahagia gitu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana langsung aja ke pertanyaannya. Jika kita sakit, kemudian kita berkeluh ke istri kita, apakah mengurangi kesabaran kita kepada Allah, Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah menghadiri majelis ilmu itu yang di dalamnya banyak syubhat atau ini, apakah bagian daripada kehendak Allah, Ustaz, untuk kita gitu? Syukran, jazakallah khair. Yang pertama, ketika kita sakit, terus kita mengeluh. Apakah termasuk sabar apa enggak gitu ya? Tergantung mengeluhnya itu. Kalau mengeluhnya itu fitrah, Nabi pernah mengeluh. Ya, yaitu ketika kepala beliau diikat saking pusingnya. Beliau mengatakan, dan waktu itu bersamaan dengan Aisyah. Sakitnya bersamaan dengan Aisyah. Aisyah pusing juga, tapi enggak seberapa tentunya pusingnya Aisyah dibanding dengan pusingnya Nabi SAW. Nabi mengeluh, ya, sakit. Gitu. Ya kalau kayak kita, aduh gitu. Misalnya kita dioperasi atau kita dipijit, diobati terlalu kencang, aduh nyeri. Ya. Ini bagian dari mengeluh kan, tapi boleh sunatullah. Yang tidak boleh itu seolah menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Saya salah apa? Ya. Apa dosa saya?
Sehingga Allah bikin saya sakit seperti ini. Enggak nyangka kalau saya kena kanker, enggak nyangka kalau saya kena jantung, AIDS segala macam. Nah ini enggak boleh. Terserah Allah. Ya Nabi Ayub salah apa? Dibikin sakit bertahun-tahun, terserah Allah. Orang kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepunyaan Allah, milik Allah, ciptaan Allah, hak kita terhadap diri kita enggak ada sedikit pun. Enggak ada. Kalau ada kita siletin kulit kita enggak dosa, hak kulit-kulit kita. Enggak kan, ini milik Allah. Enggak boleh kita dolimi badan kita, kulit kita. Ya. Yang kedua, apakah kita terjerumus ke majelis syubhat, kehendak Allah? Iya, enggak ada yang bukan kehendak Allah. Memang Allah mau sesatkan kita. Kan orang sesat dapat hidayah, terserah siapa? Terserah Allah. Yahdi mayyasha, wa yudhillu mayyasha. Diulang-ulang makanya kan kalimat itu oleh Nabi ketika mengawali khutbah. Ya. Siapa yang akan disesatkan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang menyesatkan Abu Jahal, Abu Lahab? Allah, siapa lagi? Iblis enggak bisa. Kalau Allah berkehendak memberikan hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, iblis enggak bisa menyesatkan. Begitu pula sebaliknya. Kan enggak disangka-sangka. Nabi mentalkin Abu Thalib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihalang-halangi oleh 3 orang, jangan Abu Thalib, jangan Abu Thalib. Pertahankan agama Abdul Muttalib, jangan. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Salah satu yang menghalangi siapa? Suhail bin Amr. Belakangan Suhail bin Amr masuk Islam. Ini apa ini? Ini takdir apaan ini? Menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam, malah dia sendiri masuk Islam. Terserah Allah. Kalau terserah kita enggak pantas. Suhail bin Amr enggak pantas masuk Islam. Orang menghalang-halangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, padahal yang mentuntun, yang mentalkin adalah Nabi SAW. Gitu ya. Jadi semua kehendak Allah. Enggak ada yang di luar kehendak Allah. Secara kauniyah gitu. Apakah fitrah sifat orang tua yang ingin selalu diperhatikan oleh anaknya, terlebih lagi sudah tua renta? Iya. Iya jelas. Sama dengan anak-anak, kembali ke anak-anak kan. Anak-anak tentu pinginnya selalu diperhatikan oleh orang tua. Ketika orang tua kita sudah 80 tahun, 85 tahun gantian. Ya, enggak ada apa-apanya itu. Kita repot, pusing, capek, ngurusin orang tua yang cerewet 85 tahun, enggak ada apa-apanya. Dibanding dulu orang tua kita capek, repot, kesel ketika merawat kita, mendidik kita, apalagi ibu dari kita di kandungan beliau. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Maka wajib bersabar. Wajib bersabar. Dan jangan lupa sabda Nabi alaihi salatu wassalam, aneh. Aneh kata beliau. Ada seorang anak punya orang tua sudah tua renta, mungkin 80 tahun, 90 tahun. Tapi si anak ini enggak masuk surga. Aneh seaneh-anehnya. Ini menunjukkan pintu surga itu terbuka lebar. Ketika kita punya ayah atau ibu umur 90 tahun, 85 tahun. Gimana caranya? Ya merawat beliau, mandiin beliau, nyebokin beliau, nyuapin beliau dan seterusnya. Persis yang beliau lakukan waktu kita bayi. Ya. Tanpa ngeluh sedikit pun. Ya. Itulah ibu kita, ayah kita terhadap diri kita. Mosok diri kita enggak ngeluh ya. Maka wajib sabar. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang hidayah Ustadz.
Masalah hidayah ini sering orang mengatakan bahwa hidayah itu akan datang kepada seseorang, tidak bisa kita dengan duduk manis saja. Tapi hidayah itu harus dicari. Tanpa dicari hidayah tidak akan datang. Nah, sesuai dengan yang Ustadz jelaskan tadi, apakah bisa hidayah itu datang tanpa ada perjuangan? Sesuai dengan yang kauliah tadi, sudah kehendak Allah. Karena hidayah itu kan bisa hilang timbul. Bisa saja hidayah itu kita terima, tiba-tiba dia bisa juga hilang. Ini terlihat dari praktek kehidupan seseorang yang mendapatkan hidayah atau tidak. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud hidayah yang mana? Nah, kalau hidayatul bayan, iya kita cari. Di mana? Di majelis ilmu, di buku, mungkin di YouTube, mungkin di internet. Hidayah ilmu, hidayatul bayan. Agar kita tahu cara Nabi sholat seperti apa. Agar kita tahu Nabi itu sekali ke Mekah, umrohnya sekali apa berkali-kali. Nabi itu kalau mencium Hajar Aswad cukup ditempelkan pipi beliau, bibir beliau apa dikecup. Nah itu hidayatul bayan, harus dicari. Tapi kalau hidayatul taufik mau dicari kemana? Ya, supaya jadi orang baik, supaya sadar, supaya menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Gimana cara nyarinya di mana? Itu betul-betul kehendak Allah, itu urusan Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa minta, mohon, minta, berdoa. Ya. Dan amalkan ilmu yang sudah kita tahu. Ya. Mosok ingin dapat hidayah, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, jangan engkau sesatkan. Ya. Itu diulang-ulang doa itu di kamar, di rumah, sementara azan subuh sudah berkumandang. Dia masih berdoa seperti itu, bukannya ambil air wudhu kemudian ke masjid sholat subuh. Kan konyol itu kan. Iya. Udah hentikan doa itu, ambil air wudhu ke masjid sholat berjamaah kan begitu. Ya. Jadi ilmu yang sudah kita ketahui amalkan. Ya. Jangan berdoa, tapi di depan mata ada amal kita nggak mau mengamalkan. Ya Allah, jadikanlah saya istri yang salehah. Ya Allah, jadikanlah saya istri yang salehah. Ya Allah, jadikanlah saya istri yang salehah. Itu lagi berdoa. Tiba-tiba suaminya dari luar kamar, "Dek, bikinin kopi Dek ya." Si suami nggak dengar kan, istrinya lagi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya istri yang salehah." "Dek, bikinin kopi Dek ya." "Ada di dapur tuh, bikin sendiri ya, di rak nomor 3 tuh." Terus doa lagi, "Ya Allah, jadikanlah saya istri yang salehah." Ini kan kacau, ya. Ini di depan mata, kalau pengen jadi istri yang salehah, disuruh bikin kopi sama suaminya, sami'na wa ata'na. Tinggalkan doa itu. Hentikan, bikin kopi. Ini malah suruh bikin sendiri. Ya. Kan tahu tuh gula di mana, kopi di mana. Udah sering juga pakai nyuruh, lalu berdoa lagi. Ya. Ini apa ini? Gitu. Jadi amalkan dulu ilmu itu. Ya. Ngaji termasuk jangan. Jangan ngaji, ini istri jarang di rumah, ini mumpung libur, cuti, ditinggal ngaji. Jangan, ngaji bisa kapan-kapan. Ini suami sedang membutuhkan. Tentu suami ingin di rumah ditemani istrinya. Jangan ngaji dulu. Cari waktu lain. Ya. Keliru kalau ngaji. Ngaji dulu Bang ya, ini gula di sini, kopi di sini Bang ya. Nah itu kalau makan itu ada apa, pesen aja GoFood Bang ya. Baik-baik di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Emang anaknya ya, kalau anaknya bisa begitu. Ini suami, jangan ngaji dulu. Amalkan ilmu. Jangan mencari lagi tanpa amal. Amalkan ilmu.
Pengamalan terbesar dari seorang wanita adalah mentaati suami. Ya. Istri dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja, adalah istri yang kesana kemari ngaji gitu. Enggak kan? Cukup sholat 5 waktu. Sholat khomsaha. Kemudian wasomat syahraha, puasa bulan Ramadan. Wahafidhat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya. Terakhir, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Cukup 4 itu. Ya. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Luar biasa. Gak perlu seorang wanita ke sana kemari, bawa sembako, bawa bantuan, keluar masuk perkampungan kumuh, gak perlu. Kalau ingin disuruh masuk surga dari pintu mana saja. Cukup yang 4 itu. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Sekali lagi Ustaz. Ya, sekali lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kiat jadi orang sabar Ustaz? Kan kita mendapat cobaan dan mendapat ujian dari Allah, kita harus sabar kan? Kiat untuk jadi orang sabar selalu bagaimana Ustaz? Minimal diem. Minimal diem. Ya. Kalau ngomong salah. Kalau ngomong jadi keluar emosi, udah diem. Ya. Tiba-tiba anak satu-satunya meninggal, tiba-tiba suami bikin ulah, tiba-tiba udah diem. Itu cara yang mudah. Ya. Lakukan kewajiban sehari-hari. Ya. Sebab dengan ngomong bisa berbahaya. Emosi, sedang tertimpa musibah, udah minimal diam. Ya, perbanyak istighfar. Kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi dan seterusnya. Ya, tidak usah mengungkapkan. Berbahaya itu. Karena sedang emosi. Ya. Man somata naja. Barang siapa yang diam, insya Allah selamat. Wallahu a'lam. Habis ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.